Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya baik, terima kasih untuk waktunya ya. Jadi pagi ini jam 10 di hari Senin ya, kita terjadwal untuk melaksanakan lecture yang berjudul Patofisiologi Parasit Infection in GI tract ya, atau di gastrointestinal system ya, bersama saya Ibu Tusi Triwahyuni. Pertama mohon maaf mungkin karena kuliahnya sempat tertunda beberapa waktu yang lalu ya, karena saya coba lihat-lihat materinya. Tadinya saya mau record aja di video, tapi ternyata beberapa materi ini hanya mengulang ya, jadi mungkin saya sampaikan live saja via Zoom. Jadi teman-teman bisa tahu nanti titik tekannya di mana sih gitu loh, karena untuk materinya sendiri ini di Dropmed atau mungkin di blog lain itu sudah pernah diberikan ya. Jadi ada beberapa perbedaan aja untuk materi kali ini yang gastrointestinal system ya. Baik, mungkin saya slideshow dulu. Ya, baik. Jadi di sini, kenapa judulnya patofisiologi? Karena nanti titik tekannya ada di proses patofisiologinya ya. Jadi di blog ini, teman-teman bukan lagi belajar tentang, oh misalnya kalau Ascariasis itu nama infeksinya apa, bla bla bla, bukan lagi seperti itu, tetapi lebih kepada proses yang terjadi di dalam tubuhnya itu sendiri, melibatkan berbagai aspek-aspek dari patofisiologinya ya. Nah, kita awali dulu dengan diare ya. Jadi di gastrointestinal system ini gangguan yang mungkin paling umum itu atau gejala klinis yang akan banyak ya dibahas itu adalah pada gangguan perut ya. Jadi di sini salah satunya adalah diare. Nah, kita lihat definisinya sedikit. Nah, ini kenapa saya pakai bahasa Inggris, mungkin slide-nya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Sengaja nanti ada beberapa juga yang saya mix. Karena kan teman-teman di sini sudah di semester akhir ya. Jadi mungkin LC-nya juga udah lulus sih harusnya ya. Udah banyak terlewati. Kemudian membiasakan juga untuk merefrase makna atau kalimat dari literatur-literatur yang berbahasa Inggris ya. Nah, ini gampang sih. Kalau ini kan cuman kutipan-kutipan aja ya. Nah, di sini ya definisi diare itu sendiri adalah unpleasant condition. Jadi kondisi yang tidak nyaman lah ya. Jadi karena di sini ada yang namanya gangguan pada perut ya. Di sini bowel movement. Nah, apa sih yang disebut diare? Diare itu ketika melakukan defekasi. Defekasi itu ya melakukan buang air besar ya, defekasi bahasanya itu lebih dari 200 gram per hari. Jadi kalau diukur parameternya 200 gram per hari ya. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari itu bisa dikategorikan sebagai diare ya. Nah, di sini kita lihat kalau dalam parasitologi sendiri sebenarnya ada yang namanya Bristol stool chart ya. Ini yang karena yang menemukan ini si Bristol. Jadi stool itu tinja ya. Kalau tadi defekasi adalah prosesnya, nah stool itu adalah bahasa ilmiah, terutama in English ini untuk tinja di sini. Nah, stool chart. Jadi bukan hanya grafik atau apapun yang ada chartnya, ternyata di sini kita bisa menentukan ya mungkin kondisi kondisi apa namanya defekasi kita itu dari bentuknya ya. Di sini ada chartnya. Misalnya ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, di sini ada keterangannya ya. Nah, di sini very constipated, kemudian ini ya. Kalau ini seperti ini masih normal ya. Jadi teman-teman mungkin
bisa menilai juga sebenarnya kita bisa menduga gangguan diare itu dalam jenis yang mana ya. Oh, ini misalnya lacking fiber, kalau ini kekurangan serat kemungkinan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini. Nah, ini ada juga yang sangat cair ya, liquid consistency with no solid pieces. Jadi kalau ini sangat cair, jadi tidak ada padatannya lagi. Nah, ini sudah pasti terjadi inflamasi biasanya. Ini juga ya, inflamasi itu di mana? Ya di bagian gastrointestinal sistemnya ya. Nah, ini sebenarnya untuk membantu diagnosis ya. Walaupun tidak sepenuhnya akurat, tetap harus ada pemeriksaan lanjutan. Nah, tetapi ini kadang-kadang sering dipakai untuk pemeriksaan massal ya. Jadi kalau pemeriksa tinja massal biasanya dilihat dulu dari konsistensi tinjanya seperti ini ya. Nah, sebelum masuk ke parasit sendiri, sebenarnya kita lihat diare itu penyebabnya kan banyak ya. Jadi juga sampai usia sekarang ini saya yakin sudah pernah setidaknya sekali lah ya, sudah pernah namanya diare. Itu pasti gak nyaman ya, diarenya juga bertingkat mungkin. Ada yang akut ya, ada yang persisten sampai beberapa minggu, ada yang cuma hanya beberapa hari ya. Nah, itu kan penyebabnya banyak, bisa karena infeksi, bakteri, virus, termasuk parasit. Nah, kemudian alergi. Nah, kan ada juga yang biasanya, oh kalau makan santan biasanya misalnya ya, nggak bisa terus tiba-tiba langsung diare, atau makan yang lain. Nah, alergi ini biasanya berhubungan juga dengan food intolerance ya. Jadi tidak bisa mentoleransi beberapa jenis makanan. Foodborne. Nah, kalau foodborne itu penyakit yang disebabkan oleh makanan ya. Biasanya disebut foodborne. Foodborne. Jadi borne ini menandakan penyebab penyakit dikarenakan ininya, dikarenakan kata di depannya ya. Kalau ini food berarti karena makanan. Banyak gitu ya, makanan-makanan yang tidak dijaga kebersihannya dengan baik dan lain-lain. Nah, kemudian extreme excess of vitamin C or magnesium ya. Jadi di sini terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C juga bisa menyebabkan yang namanya diare ya. Terus ada ini laxative medication, ini karena aspek pengobatan juga bisa ya. Nah, terus karena ada juga mungkin beberapa makanan-makanan yang memang itu tadi ya, tidak bisa ditoleransi oleh sistem pencernaan kita. Nah, kita lebih spesifik kalau untuk patofisiologi pada blok gastro, terutama di materi parasit, itu penyebabnya adalah infeksi. Nah, infeksi itu pertama karena bakteri ya, karena ada toksin dari bakteri yang jahat, karena kan di dalam usus atau di dalam sistem pencernaan kita ada bakteri baik, ada bakteri jahat sebetulnya ya. Nah, di sini kalau kemudian terjadi jumlah bakteri yang mengeluarkan racun itu lebih banyak, maka bisa terjadi diare ya. Nah, kemudian ini juga ada sering laktos intoleran ya. Kalau suara saya kurang jelas mohon diinfokan ya. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah parasit infection. Nah, seperti sudah teman-teman ketahui, kemarin di blok Tropmed juga kita sudah belajar kan bahwa rata-rata ya spesies parasit itu kalau kemudian habitatnya di usus, itu pasti gejala yang akan terlihat salah satunya adalah diare ya. Jadi di sini ada dari jenis protozoa kalau parasit yang bisa menyebabkan diare tadi, kemudian ada dari jenis helmin atau cacing, nah kemudian ada dari jenis jamur atau fungi. Nah, kalau mungkin di kita di Malahayati fungi ini masih masuk di dalam mikrobiologi ya. Jadi nanti kita nggak akan bahas ini. Hanya membahas dua ini, protozoa dan helmin. Oh, protozoa itu yang mana ya? Gitu. Kok lupa, nanti saya ingatkan lagi di sini. Ya, tapi nggak akan saya ulang. Oke, baik. Ini beberapa contoh diare yang disebabkan karena golongan protozoa dari dunia parasit ya. Nah, seperti kita tahu, protozoa itu kan ada banyak jenisnya. Ada protozoa jaringan, ada protozoa usus. Nah, kita spesifik membahas protozoa usus di sini.
Mungkin kemarin yang sempat dibahas di Tropmed itu contohnya adalah giardiasis. Teman-teman pasti ingat nih. Oh, giardiasis itu adalah salah satu golongan protozoa yang bisa menyebabkan diare. Tapi ternyata dalam dunia protozoa sendiri yang menyebabkan diare itu ternyata sangat banyak ya. Jadi ini teman-temannya giardia itu ada Entamoeba histolytica, ini juga pernah dibahas ya. Atau biasa kita sebut amebiasis. Nah, Balantidium coli ini protozoa juga menyebabkan balantidiasis, Isospora belli menyebabkan isosporiasis, blastocystis, blastocitosis ya di sini. Kemudian Cryptosporidium atau menyebabkan cryptosporidiosis. Nah, ini dari nama-nama spesies depannya ya. Sampai ada yang namanya microsporidiosis di sini. Nah, ini sebenarnya sama semua, ini adalah jenis kelainan karena infeksi protozoa yang menyebabkan diare. Tapi biasanya yang sering terjadi di negara kita adalah dua spesies ini ya. Entamoeba histolytica kita sebut dengan amebiasis dan Giardia lambia atau kita sebut dengan giardiasis ya. Nah, jadi kita hanya akan bahas dua ini. Nah, kita langsung masuk ke patofisiologinya. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi Entamoeba histolytica itu gimana bentuknya, ya kan? Kemudian dan lain-lain. Nah, itu kan sudah di blog yang lain ya, sudah dibahas. Atau mungkin nanti bisa dibuka lagi materi-materinya, karena itu sudah pernah disampaikan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan di blog gastro ini patogenesisnya dari si Amoeba histolytica ini. Kenapa bisa menyebabkan amebiasis ya. Nah, jadi Entamoeba histolytica tropozoid, jadi dia dalam bentuk tropozoid ya. Nah, ini mempunyai senyawa yang namanya galactose atau N-asetil ya. Jadi di sini lebih spesifiknya lagi galactosamin spesifik lectin. Nah, di sini akan menyebabkan, jadi senyawa ini ya, ader itu artinya menempel ya. Jadi kalau untuk patogenesisnya di sini, inilah yang menyebabkan tropozoid itu bisa menempel di sel epitelial intestinal. Intestinal itu berarti usus ya. Nah, sehingga akan menyebabkan gangguan berupa immobile. Usus itu kan harusnya bergerak normal, bergerak peristaltik ya. Nah, ketika menempel nih si tropozoid Entamoeba histolytica disertai dengan ada senyawa ini, maka akan menyebabkan adanya kondisi immobile ya, jadi tidak bergerak secara normal. Nah, kemudian akan kehilangan granul sitoplasmik dan struktur, sehingga terjadi apa di sini? Ada mucosal invasion ya, kemudian di sini ada submucosal tisunya, jadi jaringan submukosanya ya, terutama di bagian lateral. Ini bahasanya place shape ulcer. Kalau ulcer itu kan teman-teman tahu ya, ulcer itu apa? Ulcer itu kayak semacam luka. Jadi place shape itu maksudnya terjadi luka yang cukup serius lah ya di bagian mukosa ususnya. Nah, jadi karena ada luka itu, makanya diare pada yang Entamoeba histolytica ini terjadilah yang namanya disentri ya. Jadi disentri ini kita tahu diare dengan adanya darah atau bloody stool di sini. Jadi terdiri dari kumpulan gejala yang disertai darah dan lendir. Nah, jadi selain karena bakteri kan ada itu, kalau diare penyebabnya bakteri apa namanya? Bukan tuberkulosis, apa sih? Saya lupa. Ada kan bakteri yang menyebabkan disentri ya. Nah, itu kan berdarah ya diarenya. Nah, ternyata untuk parasit sendiri ada juga yang menyebabkan diare itu disertai darah. Kenapa? Karena ada ulcer tadi, ada luka ya. Terjadi invasi. Tadi invasi itu kayak semacam serangan lah kalau mungkin bahasanya itu, yaitu tadi karena tropozoidnya itu menempel di bagian mukosa usus halus kita ya. Oke, tadi amebiasis, sekarang kita masuk ke giardiasis. Nah, giardiasis itu kayak gini ya. Ini bentuk 3 dimensi secara real mikroskofiknya. Mungkin kalau teman-teman taunya yang seperti jambu monyet atau apa kalau praktikum ya.
kalau ingat. Nah, jadi sebenarnya ini kayak mirip ikan pari lah mungkin gitu, tapi kecil dan ini ada banyak di usus kita. Nah, dia itu punya sucking disc namanya. Nah, jadi ini yang bulat ini yang menempel itu disebut dengan sucking disc atau disc penghisap atau sisi ya. Disc itu kan bisa kita kalau terjemahkan itu kayak keping ya. Nah, jadi ini adalah bagian penghisapnya dari Giardia lambia tropozoi. Tropozoi itu yang sudah bentuk dewasanya ya. Nah, di sini tuh enterocyte. Jadi maksudnya di sini enterocyte itu di bagian dalam ya, di bagian permukaan usus dalam. Nah, kemudian karena ini di bagian permukaan usus dalam, usus halus terutama, maka dia akan karena nempel dong dalam waktu yang lama, maka dia akan merusak mikrofili. Teman-teman tahu kan fungsi mikrofili itu apa? Untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi makanan di sini ya. Nah, kalau kemudian itu rusak pasti akan terjadi suatu kelainan, maka terjadilah diare. Jadi di sini merusak mikrofili dan lapisan fusi kalau disebutnya ya. Coat itu lapisan. Nah, sehingga ketika ini rusak, dua ini rusak ya di dalam organ usus halus kita, maka akan mengurangi aktivitas yang namanya Bras-Barder enzim. Nah, jadi Bras-Barder enzim inilah sebenarnya yang membuat penyerapan nutrisi kita itu sempurna, kemudian sisa-sisa makanannya dibuang melalui proses defekasi. Nah, tapi kalau aktivitas ini terganggu, maka prosesnya akan terjadi ketidaknormalan, sehingga terjadilah diare itu tadi ya. Nah, gejala khasnya gimana? Kalau tadi amebiasis kan ada darahnya, kalau ini malabsorpsi, tentu aja malabsorpsi itu kenapa? Karena nutrisi yang tadinya harusnya terserap oleh si mikrofili ya, itu kan hilang bersama diare yang keluar tadi ya. Nah, jadi terjadilah malabsorpsi di sini. Nah, kemudian yang khas pada giardiasis adanya steatore atau diare berlemak. Nah, jadi nanti kalau mungkin teman-teman ujian, saya nggak akan nanya lagi, oh giardiasis ini nama penyebab infeksinya apa, misalnya enggak. Tapi yang saya tanya mungkin lebih kepada ini contohnya, oh giardiasis ini spesifik diarenya ciri khasnya apa, oh misalnya steatore atau diare berlemak dengan warna tinja pucat atau putih kekuningan. Dan biasanya kalau ini terjadi sudah kronis ya atau sudah lama lebih dari 6 bulan, hampir setahun mungkin, biasanya disertai dengan penurunan berat badan. Nah, kalau gejala yang lain ya hampir sama lah. Kalau kita diare itu kan pasti ada kembung, mual, anoreksia ya. Itu juga umum terjadi pada gejala giardiasis. Nah, kemudian satu lagi selain amebiasis dan giardiasis ada ini, kalau ini di Jakarta sempat endemis waktu itu yang namanya cryptosporidiasis, cryptosporidium ya, nama parasitnya ini dari protozoa juga. Nah, ini sama, jadi dia ada attachment of parasit to intestinal. Jadi di sel epitel rata-rata ya, sel epitel usus, jadi parasitnya menempel di situ sehingga terjadi atrofi filus tadi menyebabkan diare ya. Nah, diarenya kalau pada cryptosporidiasis ini terjadi pada kondisi yang akut ya. Akut tuh gimana? Biasanya less than itu berarti kurang dari 2 minggu ya. Rata-rata sih biasanya bahkan kurang dari 1 minggu ya. Nah, kemudian ininya stoolnya biasanya semi solid tanpa adanya darah, without blood ya. Nah, jadi rata-rata terjadi pada anak-anak. Nah, jadi ini yang sering terjadi, misalnya diare nih 2-3 hari, terus udah dikasih antibiotik nggak sembuh, kemudian dikasih probiotik juga belum sembuh misalnya, karena kalau virus biasanya dibantu dengan probiotik dan juga imun booster ya. Nah, tetapi ini belum sembuh. Nah, itu bisa jadi sebenarnya penyebabnya adalah parasit, karena kalau parasit memang harus dikasih anti parasit seperti itu ya. Nah, kemudian setelah golongan protozoa yang banyak menjadikan gejala diare pada sistem gastro itu adalah dari golongan cacing ya. 3 cacing yang sudah sangat kalian kenal, biasa kita sebut dengan STH, soil transmitted
Helmin, ada di video saya waktu di blog Dropmed, Anda bisa lihat lagi. Jadi ada 3 jenis cacing di sini. Jadi kalau untuk parasit 3 cacing ini harus sudah hatam lah ya. Namanya apa, dari golongan apa. Yang pertama Ascaris lumbricoides. Ini number 1 infection yang paling banyak terjadi ya, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, kemudian ada hookworm atau cacing tambang, yang ketiga Trichuris trisiura ya. Jadi Anda sudah harus hafal nih kalau untuk 3 jenis cacing ini. Nah, ini saya nggak akan bahas banyak lagi karena di video saya juga sudah saya terangkan ya sebelumnya di blog Dropmed. Di sini saya hanya mengulang aja dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Anda bisa baca ulang di sini. Jadi the most prevalent intestinal worm infection. Worm itu cacing ya, worm itu. Jadi the most prevalent itu artinya yang paling banyak terjadi di dunia ya. Anda bisa cek di jurnal-jurnal penelitian, banyak yang melaporkan kejadiannya itu adalah karena diare, karena disebabkan oleh cacing Ascaris atau biasa kita sebut Ascariasis. Tinggalnya di lumen of small intestine, di usus halus ya. Kemudian telurnya bisa kita temukan di tanah. Nah, ini contoh telurnya yang sudah ada larvanya ya. Mungkin saya punya gambar lebih jelasnya, dan Anda juga harusnya sudah belajar di praktikum ya waktu itu. Nah, ini juga saya nggak akan jelaskan, teman-teman juga sudah belajar kan ini, jadi dari telur bla 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 sampai nanti dia di usus halus. Nah, ini cuman saya kasih bahasa Inggrisnya biar Anda juga silakan baca lagi nanti ya. Saya akan kasih bahannya biar teman-teman bisa merefresh makna dari apa yang ada di dalam slide ini. Kalau ceritanya sama aja udah saya jelaskan di video saya sebelumnya juga ya. Jadi siklus hidup dari Ascaris. Nah, sekarang mungkin saya akan jelaskan ke patogenesis aja. Jadi, seperti kita tahu, Ascaris itu yang menyebabkan tentu saja diare awalnya, ya kan? Diare. Nah, tetapi yang paling berbahaya dari yang namanya Ascariasis adalah terjadinya malnutrisi di sini. Kalau sudah malnutrisi, kita akan tahu ya, seorang anak yang mengalami malnutrisi yang cukup lama, maka dia akan mengalami gangguan tumbuh kembang akhirnya ya. Jadi kalau dari kelas 1 SD udah cacingan ya, sampai kelas 2, 3, 4 nggak diobatin, misalnya bisa jadi pertumbuhan tumbuh kembangnya terganggu ya, kognitifnya juga terganggu. Nah, itu yang terjadi. Oh, misalnya kenapa sih kok badannya mungil tapi perutnya besar misalnya, udah gitu tidak naik kelas ya. Nah, itu bisa terjadi hanya karena cacingan yang nggak diobati gitu loh. Makanya kan bahayanya penyakit cacingan ini bukan karena dia masuk rumah sakit terus terancam kematian, tidak, tetapi karena efek jangka panjangnya. Jadi kan SDM-nya jadi tidak berkualitas ya. Nah, di sini heavy infection children with malnutrition. Jadi kalau sudah berat infeksinya, nah ini yang berbahaya ya, sehingga menyebabkan malnutrisi. Nah, di sini ada yang namanya acute inflammatory response. Jadi di sini tubuh kita juga tentu tidak akan diam saja ya. Jadi dia akan mengeluarkan respon dari sistem imun kita yang namanya inflammatory response. Nah, di sini ada monokinnya, pro-inflammatory monokin. Ada juga kan kita biasanya kenalnya sitokin. Nah, kalau ini monokin ya. Monokinnya itu ada 3 nih yang dikeluarkan oleh tubuh kita pada saat si cacing ini ada di dalam usus nih. Ada interleukin 1, interleukin 6 sama TNF alpha. Nah, nanti jadi saya ujiannya kalau di box gastro ini bukan lagi nanya-nanya siklus hidup ya kan? Bukan lagi nanya tinggalnya di mana, obatnya apa, bukan. Tapi saya akan bertanya tentang patogenesisnya ini. Kenapa terjadi malnutrisi misalnya? Oh, ada pengeluaran pro-inflammatory monokins ya, 3 ini, interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha. Yang kemudian kalau ini terlalu banyak dalam tubuh kita gitu ya, ternyata ini bisa mensupres. Supres itu menekan ya appetite. Appetite itu apa? Selera makan. Nah,
udah makannya pakai 3T misalnya, telur, tahu, tempe, udah gitu nggak selera makan gitu, jadi tambah nggak bisa makan ya. Akhirnya jadi tambah kurus, jadi tambah kecil, dan akhirnya tidak bisa berkembang dengan baik, apalagi itu sama anak-anak. Nah, jadi kenapa ada beberapa anak yang susah makan itu bisa didiagnosis cacingan? Itu bisa karena memang cacingan itu sendiri bisa menekan yang namanya selera makan seseorang ya. Ya kalau kayak kita kalau udah besar gini mungkin nggak terlalu terasa ya. Nah, jadi di sini suppressing appetite tadi menyebabkan kehilangan banyak ya dari protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan kemudian menaikkan resting energy expenditure. Resting energy expenditure itu maksudnya energi-energi yang tadinya bisa disimpan itu justru terpakai gitu karena kekurangan di dalam tubuh kita ya. Nah, selain itu, selain ada monokin tadi yang menekan selera makan kita, ternyata cacing dewasa di usus halus itu juga melakukan direct competition. Direct competition itu maksudnya melakukan kompetisi langsung nih. Jadi with the host for nutrients. Jadi kenapa dibilang kan cacing itu mencuri ya? Gimana lagunya di iklan tuh kan cacing-cacing di perut ya kan? Mencuri bahasanya. Nah, mencuri itu karena dia duluan gitu sama usus tuh. Oh, sebelum usus ini menyerap nutrisi, saya harus duluan nih gitu loh. Nah, jadi si cacing itu dia bisa punya sense untuk direct competition itu ya, sehingga terjadi malnutrisi. Nah, kenapa dia bisa melakukan direct competition? Karena si cacing dewasa ini, adult worm dari Ascaris ini ya, dia itu mensekresi atau mengeluarkan yang namanya protease inhibitor dan antitripsin. Nah, itu masing-masing ada fungsinya. Protease inhibitor itu interfering host digestion ya. Jadi ini interfering itu kayak menutupi. Nah, menutupi itu menutupi apa? Menutupi fungsi-fungsi usus yang berperan dalam absorpsi ya. Host itu maksudnya kita, manusia. Nah, kalau udah ditutupi kan dia jadi nggak sensitif, nggak tahu nih ada nutrisi atau enggak yang harus bahasanya itu disamarkan lah interfering ini oleh si cacing ini dengan mengeluarkan senyawa ini ya. Nah, kemudian antitripsin itu membuat si cacing ini enable itu apa nih? To ingest the apa ya ini kok nggak kelihatan. Ya, jadi intinya dia itu bisa memodifikasi usus manusia itu untuk tidak segera mengabsorpsi nutrisinya. Intinya gitulah, cacing dewasa ini mengeluarkan dua senyawa ini ya. Nah, kemudian karena si cacing dewasa ini tinggal di usus halus, tentu saja terjadi juga abnormalities dari small intestine ya. Di sini villinya jadi lebih pendek, shortened villi, kemudian decrease in the villus, pengurangan dari itu mikrofili ya, villus itu kan sama dengan villi ini sebenarnya dan lain-lain. Nah, sehingga terjadilah perubahan ya, absorpsi dari lemak dan silosa. Nah, itu menyebabkan adanya diare juga pada akhirnya ya. Jadi udah malnutrisi, diare. Makanya bahaya. Kenapa sih cacingan ini? Kalau dari WHO itu masih menjadi program pemberantasan ya. Kenapa juga iklannya masih ada di TV gitu. Artinya itu kan masih menjadi program pemerintah nih untuk menuntaskan infeksi cacing karena ini bahayanya adalah terjadi pada efek yang jangka panjang ya. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri, teman-teman mungkin sudah belajar juga ya, gejalanya ya samalah abdominal symptom, makanya masuk di blok gastro pasti ketidaknyamanan di bagian perut ya, discomfort, fullness, kemudian ada terjadi malabsorpsi di sini. Nah, ini salah satu contoh kalau udah banyak banget ya, kalau udah terjadi sangat heavy itu infeksinya sangat berat. Jadi ini yang terjadi loss of appetite karena tadi ditekan ya selera makannya sehingga
terjadilah pengurangan absorpsi ya dari nutrisi yang ada sehingga terjadilah nutrisi defisiensi ya. Kemudian parasitnya juga mengambil nutrisi-nutrisi yang dari inangnya ini gitu ya, sehingga terjadilah nutrisi defisiensi. Nah, untuk diagnosisnya juga teman-teman sudah tahu pakai pemeriksaan tinja ya. Kalau udah keluar sendiri mah ya udah gampang aja ya, udah tinggal diambil cacingnya. Treatmentnya sama, masih pakai 3 ini, tapi yang ini sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Nah, kemudian untuk cacing tambang nih ada 2 spesiesnya, Ankylostoma duodenale sama Necator americanus ya. Nah, cacing tambang ini cara infeksinya ada 2, ada oral, ada perkutan. Perkutan tuh yang bisa langsung menembus kulit ya. Yang ini yang disebut suka bisa masuk melalui kaki ya. Nah, itu bukan Ascaris tapi cacing tambang karena larvanya bisa langsung menembus kulit. Ini juga kan sudah ada di video saya sebelumnya nih. Anda bisa baca lagi kenapa dia bisa percutaneous kalau bukan hanya menelan telurnya kalau di sini karena larvanya memang bisa masuk lewat pori-pori kaki ya yang namanya filariform, penetrate the skin di sini. Nah, cacing tambang ini yang kita tahu kan menyebabkan anemia ya. Kalau ada pertanyaan cacing apa yang menyebabkan anemia, pasti jawabannya cacing tambang. Nah, di sini worm itu cacing ini kan tinggal di usus halus dengan attaching. Attaching itu dengan menyerang lah ya. Attach itu ya maksudnya dia menempel pada lapisan mukosa melalui bukal kapsul namanya ya. Nah, kemudian cacing ini juga feed itu mencari makan ya dari mukosa inangnya, mukosa usus halus tadi ya, dan darah. Darah itu tadi dia berarti menghisap darah. Nah, di sini yang penting adalah cacing ini bisa berganti posisi of attachment site. Jadi attachment site itu kayak apa sih bahasanya? Kalian bayangin aja kalau di film tuh vampir ya misalnya. Vampir itu kan cara makannya menghisap darah ya dengan menggigit biasanya kan di leher tuh ya pakai giginya. Nah, ini Anda bayangkan cacing tambang itu adalah menghisap darah melalui lubang yang dibikin di usus halus kita. Nah, dan itu ada change position. Jadi ada perubahan posisi setiap 4 sampai 6 jam. Jadi dia nggak mau dong di situ aja. Kalau di situ aja kan darahnya pasti nggak banyak lagi mungkin. Jadi setiap 6 jam dia akan pindah titik gitu loh. Kalau tadinya misalnya di bagian atas, kemudian ke bawah ya, maka di situ kita kan bayangin tuh bekas luka yang tadi dia tinggal itu kan pasti akan meninggalkan bleeding ya. Jadi akan mengalami perdarahan walaupun itu sedikit. Nah, itu yang menyebabkan yang namanya anemia ya, karena the blood is still coming out. Jadi is still coming out itu dari bekas gigitan yang dia sudah hisap sebelumnya gitu ya. Jadi di sini terjadilah yang namanya local inflammation yang kemudian masih terjadi perdarahan ya. Nah, itu. Karena itu tadi kalau ini karena cacing tambang itu pindah-pindah gitu loh. Jadi dia ngisap darahnya itu pindah-pindah sehingga yang lama itu akan tetap menjadi luka dan kemudian berdarah. Nah, di sini the worm eats villus tissue. Nah, malah bahkan dimakan kalau ini ya jaringan vilinya. Dan kemudian juga menghisap suck blood nih, menghisap darah directly langsung itu berarti ya pas dia nempel itu dia juga sambil ngisap darah gitu loh di intestinal mukosa dan submukosa. Nah, kenapa dia bisa menghisap darah dan bisa nempel? Kemudian darah itu kan biasanya terjadi koagulasi. Nah, ternyata cacing ini sudah dibekali ya dengan yang namanya antikoagulan justru. Jadi cacing ini bisa mensekresi dari tubuhnya itu mensekresi antikoagulan. Jadi bikin darah itu nggak beku walaupun udah keluar gitu loh, ya. Jadi memblocking atau menahan yang namanya faktor XA N7 ya di jaringan kita yang ini membuat
darah itu kalau keluar harusnya itu kan otomatis harusnya terjadi pembekuan darah. Nah, dengan adanya antikoagulan yang si cacing punya ini, darahnya itu masih tetap mengalir seperti biasa ya, sehingga itu yang menyebabkan perdarahan. Jadi blood loss di sini ya, maksudnya kehilangan darah secara kontinu. Nah, jadi kombinasi dari konstan blood loss, jadi kok kombinasi dari kehilangan darah dan juga infeksi ya dari cacing itu sendiri akan menyebabkan kekurangan intake besi atau zat besi ya pada tubuh kita. Nah, sehingga menyebabkanlah yang namanya anemia defisiensi besi, iron defisiensi anemia gitu loh. Kan mungkin, oh kenapa sih cacing tambang itu kok bisa menyebabkan anemia? Nah, patogenesisnya seperti itu. Ya. Nah, the severity of iron deficiency anemia. Jadi severity itu maksudnya tingkat kegawatan atau berat enggaknya itu tergantung dari spesiesnya. Jadi Ankylostoma duodenale itu ternyata lebih banyak menghisap darahnya itu daripada Necator americanus ya. Nah, ini kalau dari skemanya tadi udah saya jelasin kan, suck has blood itu maksudnya menghisap darah inang. Inang itu kita manusia ya. Dari mana? Dari kapilari, ini pembuluh darah di bagian mukosa usus halus kita ya. Nah, kemudian sehingga terjadilah kehilangan darah plasma di sini. Dan konstituen itu maksudnya dan kandungan-kandungannya sehingga terjadi yang namanya hipoproteinemia. Nah, kemudian karena ada si cacing ini juga, cacing dewasa ini mengeluarkan yang namanya antikoagulan yang memblocking faktor ini ya, yang pembekuan darah tadi sehingga menyebabkan kehilangan darah dan terjadilah anemia ya. Oke, baik. Ini adalah perbandingan antara dua spesies cacing tambang nih, ya. Ini dari hasil penelitian aja sih, gitu loh. Kalau di sini blood loss-nya kita lihat di sini yang ini cuma 1,3, ini 2,2. Jadi memang yang ankylostoma ini jauh lebih berbahaya dibandingkan yang Necator americanus. Nah, ini besi iron loss-nya 0,45, yang ini bisa mencapai 0,76 per hari ya. Nah, kenapa sih ankylostoma ini jauh lebih berbahaya? Kita lihat aja dari bentuk giginya, ya. Ini giginya kan jauh lebih mengerikan ya. Kalau ini menghisap lapisan mukosa usus kita, kayaknya lukanya akan lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Yang ini yang Necator americanus ya. Nih, dari bentuk giginya aja memang udah beda ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi infeksi yang berat pada cacing tambang ini akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius, terutama untuk bayi baru lahir, pada anak-anak, pada ibu hamil, atau orang-orang yang memang mempunyai kelainan malnutrisi ya di sini. Gejalanya itu tadi sudah disebutkan, ada anemia dan lain-lain ya. Jadi anemia in children bisa mempengaruhi their educational performance juga. Nah, pada akhirnya selain malnutrisi, anemia juga bisa berpengaruh loh terhadap tingkat kecerdasannya gitu maksudnya ya, educational performance ini. Nah, diagnosisnya bisa menggunakan COTO-CATS ya di sini. Intinya sama, periksa tinja juga untuk menemukan telur ya. Atau bahkan nanti menemukan larva ya. Nah, treatmentnya masih sama dengan menggunakan albendazole dan mebendazole. Nah, ini yang terakhir cacing Trichoris trisiura, cacing cambuk yang mirip seperti cambuk ya. Ini telurnya. Ini siklusnya, saya nggak ulang lagi di sini. Siklusnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Fecal oral transmission. Nah, patogenesisnya aja saya jelasin. Jadi ini the cephalic head of worm ini apa ya? Burit ya. Ini maksudnya tertanam ya. Tertanam di bagian mukosa kolon ya, sehingga menyebabkan yang namanya inflammatory response.
Nah, di sini intinya cephalic head itu yang tadi, yang ini. Mana ya? Oke. Cephalic head itu yang ini. Nah, ini kan bagian kepalanya ini disebut cephalic head. Jadi, Anda bayangkan ini bagian kepala ini. Jadi dia menanamkan, kalau ini menanamkan kepalanya, mengubur lah ya, mengubur diri, mengubur kepalanya itu di lapisan mukosa di bagian kolon ya. Ini kalau nggak salah di usus besar kalau ini ya. Nah, di sini kalau misalnya ada sesuatu yang kemudian mengganggu, kan pasti terjadi yang namanya mucosal erosion di sini. Kemudian production of mucus rich in neutrophil ya. Jadi ada kayak semacam nanah di situ dan terjadi juga microhemorrhage. Jadi perdarahan walaupun mikro di sini. Nah, apa yang akan terjadi karena itu di usus besar sehingga itu mengganggu yang namanya water absorpsi ya atau penyerapan air ya di sini sehingga menyebabkan adanya liquid stool. Jadi ya diare. Maksudnya stool itu tinja yang lebih cair dan bisa menyebabkan ada sedikit perdarahan dan kayak nanah gitu ya. Blood and pus di sini. Nah, clinical symptomnya masih sama, diare ya. Jadi terjadi di sini karena itu tadi penyerapan airnya terganggu karena adanya gangguan di usus besar tadi di bagian kolon ya. Nah, ini telurnya dengan pemeriksaan tinja juga. Nah, ini pengobatannya masih sama ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, jadi kayaknya cukup kuliah saya hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu untuk patofisiologi ini. Jadi patofisiologi ini sebenarnya materinya banyak mengulang kalau untuk spesiesnya kayak misalnya tadi ya Ascaris, kemudian Giardia itu kan sudah belajar sebenarnya. Nah, tapi yang saya beri titik tekan adalah terkait dengan patofisiologinya ya. Jadi skema-skemanya ini mungkin mohon nanti difahami dan diingat kalau untuk blok gastro ini ya. Baik, ada pertanyaan? Dipersilahkan kalau ada. Cukup. Halo? Cukup jelas, Ibu. Ya, oke. Ini lowbat sebentar. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu ya. Sampai sini aja perkuliahan kita. Jadi untuk materinya nanti kan tidak ada UTB ya di blok gastro ini, langsung aja nanti untuk di ujian akhir blok ya. Kapan? Tanggal berapa? Ya, pertengahan bulan ini ya. Tanggal 3 November, Bu. Oh, oke, masih bulan depan. Ya, jadi titik tekannya untuk materi-materi, misalnya mau mendalami lagi tentang siklus hidupnya dan lain sebagainya, itu ada di video saya di blog Tropmed, itu semua sudah lengkap, baik itu yang protozoa dan yang helmin ya. Nah, untuk yang slide ini nanti saya kasih aja slide-nya, silakan Anda baca lagi aja, terutama terkait dengan patofisiologinya tadi. Kayak misalnya kenapa sih pada cacing tambang tuh terjadi anemia? Oh, ternyata tadi saya sudah ceritakan ya. Ternyata cacing ini memiliki sekresi yang namanya antikoagulan yang memblocking apa dan apa. Nah, jadi ujiannya nanti seputar itu, bukan lagi seputar pertanyaan-pertanyaan seperti di blok Tropmed, tapi lebih kepada patofisiologinya. Makanya judul gastrointestinal system ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Oh ya, mungkin
ini saya sekalian kasih arahan aja ya untuk yang skripsi nih sekalian mumpung lagi kumpul semua. Pertama, untuk seminar proposal ya, beberapa kemarin dari kalian sudah menanyakan untuk prasyarat kehadiran ya. Jadi yang minimal 3 kali kalau nggak salah. Nah itu tetap harus dipenuhi, terutama untuk yang jadi nanti ada apa ya bahasanya? Ada toleransi untuk 10 orang pertama biasanya. Nah, 10 orang pertama ini nanti akan dipilih berdasarkan tanggal pendaftaran untuk seminar proposalnya. Nah, jadi 10 orang pertama ini hadiri seminar ya. Nah, itu bisa kita kasih keringanan untuk prasyarat itu. Nah, tetapi di atas itu semuanya sudah harus mempunyai prasyarat sudah minimal offline ya, bisa juga ikut dengan sidang atau seminar online yang diadakan, baik itu oleh teman-teman kalian atau mungkin kakak tingkat kalian yang masih sedang ujian ya. Nah, proses teknisnya nanti untuk yang online akan kami share di web UPPM, nanti silahkan dibuka. Nah, untuk panduannya silahkan dicek yang terbaru kemarin ya. Jadi sudah ada yang pada era pandemi untuk seminar proposal dan lain-lain itu mohon diperhatikan. Nah, kemudian kemarin masih banyak juga yang menyatakan misalnya menanyakan jika ada perubahan judul ya dalam proses bimbingan misalnya yang tadinya di SK bla 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 kemudian pada saat bimbingan itu berubah dari A misalnya menjadi B, menjadi C, menjadi D itu silahkan aja. Jadi tidak perlu revisi di SK. Karena yang kami pegang SK itu adalah sebenarnya pembimbing ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, nanti penguji itu akan kami keluarkan pada saat Anda sudah daftar seminar proposal dan itu kami anggap sebagai judul Anda yang fix ya. Jadi penguji itu memang nggak ditentukan dari awal karena kita tahu dalam proses bimbingan itu bisa jadi terjadi perubahan judul sebagai proses bimbingan ya, perubahan variabel misalnya, perubahan tempat misalnya dan itu adalah wajar dalam proses bimbingan. Jadi tidak perlu lagi bertanya-tanya selama itu disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 Anda. Jadi selama mereka masih bersedia membimbing dan itu di bawah persetujuan mereka dipersilahkan. Kecuali kalau yang ditolak atau tidak bersedia dan lain-lain, nah itu baru bisa Anda laporkan ke tim skripsi ya. Baik, itu aja. Mungkin tambahan infonya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Bu, izin bertanya. Ya. Ini Bu, kan kemarin tuh yang di SK pertama itu saya mendapatkan pembimbing satunya Dr. Hernowo. Nah, yang di SK yang kedua tiba-tiba pembimbing satunya berubah. Itu bagaimana Bu baiknya? SK yang kedua itu yang mana? SK itu nggak ada yang di pokoknya yang kedua ada 2 kali Bu. Yang pertama itu yang belum ada pembimbing keduanya. Ya, yang belum ada pembimbing keduanya itu bukan SK namanya ya, itu waktu itu baru pendataan judul aja. Jadi yang SK itu yang sudah ada lampiran surat dari dekannya, kemudian sudah tertera nama pembimbing 1 dan 2-nya ya. Nah, itu nanti untuk itu kan Anda sudah masukin infonya di list ya. Ini sudah saya proses karena ternyata ini cukup banyak juga ternyata ya yang mengalami revisi ini karena pertama ada juga yang kesalahan teknis, ada juga yang memang karena pembimbingnya tidak bersedia dan itu butuh proses juga untuk merubah komposisi jumlah pembimbing yang harus kami cari ya, yang tadinya sudah kami plot gitu loh. Nah, silakan nanti ditunggu aja. Jadi SK itu nggak ada 2 kali, baru sekali ya. Jadi SK yang pertama itu, nah nanti ini ada untuk lampirannya ada revisi yang pertama. Udah, itu aja. Nanti ditunggu aja ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kalau cukup, kita cukupkan ya untuk kuliah kita sudah 1 jam kayaknya ya. Terima kasih untuk waktunya. Kayaknya kalau 2017 sih udah banyak yang di Lampung, saya lihat ya.
tetap jaga protokol kesehatan, kalaupun mungkin mau hangout atau apa, tetap dipilih berdasarkan urgensi prioritasnya dan dilihat juga tempatnya. Jangan sampai nanti Anda membawa virus ya, nggak hanya corona sih sebenarnya, virus kan sekarang banyak ya, buat teman-teman di samping Anda, atau bahkan nanti kalau sudah diberlakukan asrama itu dibuka kembali ya, justru itu akan menjadi klaster baru buat kita gitu ya. Makanya kita harus sama-sama menjaga, karena yang namanya corona ini kalau dianggap enteng juga enggak juga gitu ya, tapi jangan juga terlalu paranoid. Intinya tetap jaga kesehatan ya, tetap produktif. Mudah-mudahan sih di blok ini teman-teman juga lancar. Oh ya, untuk ketua angkatan, untuk King dan Queen-nya, silakan diinfo juga ke Kaprodi ya. Jadi kalian ini masih punya PR untuk KKL PPM. Saya nggak tahu tuh mau diapain untuk angkatan 2017 ini. Saya udah tanya, kemarin belum ada kejelasan. Jangan sampai nanti skripsi Anda udah selesai, udah pada ribut mau sidang hasil, ternyata ada satu nilai yang belum keluar, yaitu KKL PPM. Jadi silakan juga ditanya dari sekarang, karena itu haknya teman-teman ya. Karena itu kan panitianya dari universitas, jadi saya juga nggak terlalu tahu gimana, karena kemarin sempat di-pending pada saat pandemi, jadi jangan sampai itu nanti menghambat kelulusan Anda di semester yang akan datang gitu ya. Oke, baik, terima kasih, itu aja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Saya Lip ya. Ya, Bu.